Oke, selamat jumpa kembali di vlog YouTube channel William Hartanto, dan ini saya langsung di tanggal 11 Maret 2022 sambil latihan coba pakai Zoom untuk membuat vlog saham. Saya langsung bikin dua video sekaligus, mantap. Jadi saya mencoba untuk membuat di sini playlist baru untuk analisa teknikal. Ya, berhubung masih awal, saya jelasin dikit. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat vlog di mana saya akan bisa watchlist, bisa update doang, atau kalau misalnya teman-teman yang misalnya komen nanya saham yang bisa saya bahas, mungkin saya bahas sekaligus. Ya, apa aja yang bisa jadiin konten asalkan secara teknikal dan memang bisa membantu gitu ya. Jadi berhubung saya sambil latihan jadi masih agak bingung-bingung, saya coba aja mumpung lagi ada ide. Yang kalau sebelumnya tadi saya buat videonya update di sektor mining dengan tujuan membantu gitu ya, kalau buat yang punya posisi lagi euforia di bulan Maret 2022 ini, kira-kira apakah masih aman atau enggak. Kali ini saya coba buat list yang bukan sektor mining, supaya ya kalau orang lagi bahasa mining, gue ikutan mining juga kan, mainstream banget gitu ya. Jadi saya coba aja beda dikit, tapi tetap bisa jadi perhatian. Saya akan coba share screen dulu, mudah-mudahan membantu, dan kali ini akan kita bahas adalah sektor poultry. Dan layar kita udah siap, yaitu saham Japfa. Sebagian dari Anda mungkin udah tahu juga bahwa saya pernah, ya mungkin yang tahu aja yang benar-benar tahu gitu ya. Kalau enggak mungkin Anda dapat rekomendasi yang sama dari orang lain, and it's okay. Cuman saya akan sampaikan pertimbangan saya kenapa saya pilih saham Japfa. Bukan soal laba, walaupun saya dengar katanya sih laporan keuangannya bagus banget, tapi saya kan nggak ngerti gituan. Saya nggak punya basic fundamental. Anggaplah nggak punya gitu ya. Karena saya lebih sering teknikal doang dan terfokus pada money flow dan juga teknikal. Ya, bahwa saya percaya bahwa ya bukan money flow sih, saya lebih sering nyebutnya arus dana versi Indonesia aja. Jadi dari arus dana dan kemudian di teknikal kelihatan. Salah satu yang menurut saya menarik adalah saham Japfa, dan yang bisa Anda perhatikan di sini bagian yang sudah saya tandain, yaitu area demand zone dia di 1600, salah deh, 1575 sampai dengan 1545. Ini pertama kali tercapai di tanggal 30 Juli 2021 dan mulai tercapai lagi di 1545 itu di tanggal 14 Desember 2021. So far dia hampir jadi double bottom. Kalau Anda bingung, saya coba tunjukin gambarnya. Saya lagi cari toolsnya. Di mana ya? Curve biasanya kan. Ini dia. Jadi di sini awalnya hampir jadi ya double bottomnya. Dan di sini juga, cuman ternyata gagal nih. Ya walaupun kita udah tahu sih bottomnya 1545 kan nggak ditembus. Cuma ternyata skenario dia naik ke sininya nggak dapet. Padahal kalau dapat harusnya 2000 target pertama tuh. Kan ikutin neckline-nya di sini nih. 1990 deh, beda 10 poin aja. Double bottom-nya akhirnya gagal, tapi ketika dia coba melemah lagi, ketika dia bikin bottom di 14 Februari 2022, ternyata pas hari Valentine dia cuma P1550. Masih tidak juga mencapai 1545, malah di atasnya. Dan ini lowest-nya ada lagi sekali tanggal 8 Maret, cuma sampai 1550 juga. Mantap sih kalau menurut saya, walaupun double bottom-nya gagal, tapi dia tetap sudah cukup menarik bahwa dia memperlihatkan kita bahwa dia itu misalnya pelaku pasar siapapun ya, memperlihatkan kita bahwa saham Japfa tidak dikasih tembus di bawah 1585. Maka strategi untuk saham ini kalau menurut saya, kalau Anda misalnya nih katakan ada koreksi nih sekarang kan di 11 Maret ini kan 1625. Misalnya ada koreksi dikit aja, misalnya ke area sini. Ini closingnya di 1575. Kalau bisa dapat sih sebenarnya bagus. Ya kalau bisa dapat, karena itu akan jadi kesempatan untuk beli di mana posisi jika sampai harus stop loss di bawah 1545 itu menjadi kecil sekali loss-nya yang mungkin Anda derita gitu ya. Jadi kalau intinya dalam posisi begini, menurut saya secara teknikal Japfa ini recommended dengan stop loss di 1545 untuk target pertama di sini, mengingat dia cukup bertahan, resistannya ada di 1760 dan resisten berikutnya di 1990.
Gitu, itu pengukuran secara teknikal. Kalau pattern saya kira udah nggak double bottom, jadi kita nggak tahu nih pattern apa nih, entah jadi descending triangle, mungkin jadi begini, bisa juga ya. Anggap aja iya, kalau misalnya gitu kan sama aja intinya selama batas bawahnya bertahan ya udah aman gitu kan. Nah kita cek lagi, ya ini saya aja cara gampangnya aja karena saya juga analis teknikal tapi saya berusaha untuk nggak menghafal nama pattern karena sebenarnya pattern itu sama aja intinya konfirmasinya selalu dengan breakout. Nah kapan-kapan kita akan bikin di video yang lain yang memang dikhususkan untuk bikin tentang tips and trick gitu ya. Next-nya kita lihat saham Cepin. Apakah ada pattern yang bisa dilihat? Kebetulan nggak ada sih. Cuman memang 3 hari terakhir ada penguatan yang cukup signifikan. Kalau kita main garis aja kurang lebih di sinilah. Ya, kita kombinasikan atau sambungin di sini highest-nya 6475 dan titik keduanya di 6000. Saya sih triknya kalau untuk gambar trendline ya saya cuma ambil minimal 2 pantulan. Karena kalau dua ini udah ketemu di kita garis, biasanya yang ketiga keempatnya tuh nyambungnya udah kebetulan juga tuh. Tapi kalau habis itu orang bilang kok bisa rapi amat ya, saya juga nggak tahu karena saya cuma ngambil 2 titik pantulan aja. Gitu. Sama kayak di sini kalau saya mau sambungin di ini 3 Februari ini lowest-nya 5950 sama di 14 Februari 5750 kalau kita tarik garis kalau misalnya tiba-tiba jadi nyambung sama yang di bawah itu bukan hal yang disengaja. Coba kita lihat ya. Tarik garis kayaknya di saya kurang jelas jadi saya coba tebelin dikit garisnya atau saya ubah warnanya deh jadi merah aja. Dan ini juga saya ubah jadi merah kali aja lebih membantu. Nyambung ya sama closingnya kebetulan banget. Ini closingnya di 5.500. Salah. Ini saya salah kursornya. Di 8 Maret closingnya 5.400. Persis sih sesuai garis. Padahal yang saya sambungin adalah di sini 2. Ya, kurang miring dikit saya temuin. Dan pantulan ketiga titik ketemu dengan sendirinya. So, teknikal tuh menarik ya kadang-kadang ada unsur di mana orang kayak merasa kayak disusun banget atau disiapin sengaja tapi memang ya bukannya sengaja sih tapi memang ketika kita udah tahu caranya ya jadi gampang. Dan kita coba cek kalau posisi begini menurut saya CP ini cukup menarik kalau dia bisa breakout dari posisi closing day yang persis di resisten di sambungan dari garis ini di 5775. Kalau berhasil naik 6000 adalah target pertama buat Anda karena memang ini 3 hari ditahan ini jadi resisten. Target kedua ada 2 area di sini. Pertama di 6.300 dan berikutnya di highest-nya 6.525. Gitu. Jadi prinsipnya tuh kalau breakout dari resisten, saya akan ambil titik pantau berikutnya sebagai target gitu ya. Sama kalau misalnya breakout dari support ya cari aja titik pantau berikutnya gitu untuk jadi support barunya. Kalau memang masih mau, kalau misalnya enggak, tembus support buang aja, nggak apa-apa. Nah, gitu untuk Cepin. Overall, kalau kita compare Java, Cepin, Java lebih bagus, support lebih kebaca. Coba bagaimana dengan saham main? Dulu orang taunya kan cuma 3 nih saham poultry ya. Pokoknya kalau nggak Java, Cepin selalu main. Dan ini gambar saya buang dulu, udah nggak berlaku. Ini sempat kapet handle, tapi gagal. Ya, soal kenapa pattern gagal, kapan-kapan kita bikin penjelasannya. Kalau sempat. Main mirip sama Java nih, kalau lihat-lihat nih. Sama-sama supportnya cuman satu arah, satu level sejauh ini ya. Saat video ini buat di sini yang terbentuk di level 645 dan saat ini di 680. Kalau posisi begini saya kira akan sedikit ada pelemahan, kurang lebih di 675 atau di ya 675 sama 670 sih dekat banget sih. Dan kalau misalnya bisa dapat di situ lebih bagus karena posisi tengah-tengah juga. Kalau misalnya Anda beli, stop loss-nya otomatis jika dia tembus di bawah 645. Dan untuk target, estimasi resisten ada di sini. Pertama, yang lumayan sering disentuh nih, tapi nggak tembus-tembus, itu ada di 740. Saya ngambilnya range pendek dulu untuk main, alasannya kenapa? Volumenya tipis banget, basically ini masih minim minat pelaku pasarnya. Sekarang saham poultry itu udah nggak cuman 3 itu, ada 4 sekarang, yaitu saham WMUU.
secara teknikal menarikkah? Kalau lihat sekilas Anda mungkin sependapat kalau saya bilang ini kayaknya cup and handle, kayaknya sih. Cuman saya bilang kenapa kayaknya kayak orang ragu karena belum confirm kan. Namanya juga belum confirm, pattern tuh kan saya juga pernah ingetin juga. Kalau pola belum terkonfirmasi jangan terlalu optimis dulu bahwa satu pola itu akan terjadi. Ya, kalau misalnya memang mau confirm ini cup and handle, ya mirip sih. Karena kan nih cup handle-nya udah lebih tinggi nih base-nya nih. Udah kebikinnya di 136. Sedangkan di sini lowest-nya ada di 131. Biarpun beda 5 poin, pattern-nya tetap terbentuk. Dan untuk neckline-nya ada di 158. Jadi kalau misalnya benar-benar mau dikonfirmasi nih, breakout 158 beneran cup and handle jadi. Tapi kalau posisi belum jadi, masih tengah-tengah, bisa dibeli nggak? Sebenarnya kalau menurut saya jauh lebih safe di posisi tengah-tengah begini. Karena kalau Anda bayar breakout saat konfirmasi pola, biasanya bisa ada kejadian false break. Misalnya ini kayak lagi saya arahin di 14 Februari, persis dia cuma naik sebentar atau 58 turun lagi lumayan kan. Yang beli 158 belum untung nih sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya mau beli posisi tengah-tengah begini, stop loss-nya jadi lebih dekat dan nggak terlalu sakit gitu kalau sampai harus kena. Dan stop loss tadi 136. Saya ngambil lowest dari tanggal 22 Februari. Kalau mau ngikutin yang benar-benar terbentuk datarnya sih di sini 137, ya beda 1 poin, mau 137 atau 36 terserah Anda sih. Saya biasa ambilnya yang paling mendekati aja supaya takutnya kalau kena false break jangan habis stop loss naik gitu loh. Jadi saya ambil yang paling jauh tapi masih nggak lepas dari pattern supaya kalau ada false break pun Anda nggak buru-buru atau saya nggak buru-buru stop loss. Nah, kalau posisi tengah-tengah gini, otomatis neckline akan menjadi target pertama. Antisipasi kalau nggak jadi confirm, kayak di sini. 158 menjadi target pertama di WMUU. Jadi kalau misalnya dia tembus, target berikutnya estimasinya sekitar sini. Ada resisten juga nih di 172. Gitu. Ini kiranya kalau untuk saham poultry. Kalau dari 4 pilih mana? Saya sih kalau sudah lihat chart tadi saya akhirnya bilang Java sama Main yang menarik karena dari sisi support lebih ketahuan ya. Kayak tadi Java di 1545 dan di Main berapa ya? 645 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada 45-45-nya lah. Kalau kondisinya kayak gitu dari 4 saham tadi sih saya prefernya ke Java sama Main. Tapi Anda mau beli yang mana terserah Anda, yang penting kalau Anda ngikutin saham-saham yang saya rekomendasiin di vlog ini, saya udah kasih batas stop loss sama TP-nya diikutin gitu ya. Maksudnya diingat aja dah, minimal ingat batas stop loss-nya supaya kalau sampai ternyata analisa saya meleset, namanya juga teknikal kan dua kondisi. Kalau naik maka naik, kalau turun ya nggak jadi naik gitu kan. Kalau misalnya ternyata analisanya salah, minimal Anda tahu di berapa harus exit. Kalau soal analisanya berhasil naik, mau jual berapa sebenarnya sih terserah Anda. Nggak bisa karena resisten di sekian, begitu kena, terus siapapun yang rekomendasi buang, 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 ya cuan bisa lebih, cuan kok bisa dilebihin, ngapain cukup-cukupin gitu kan sebenarnya juga. Jadi saya pribadi sih kalau bikin kayak tadi, kalau menurut saya yang penting Anda udah lihat dari batas stop loss-nya berapa, dan kalau memang harus kena dilepas, disiplin aja. Jadi kalau soal nggak kena stop loss, reward-nya mau berapa terserah Anda gitu ya. Walaupun saya udah baca beberapa resisten, kalau Anda mau jadi acuan target silakan, syukur-syukur kena. Kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau nggak nyampe, Anda udah bisa siapin kira-kira exit di berapa. Gitu. Oke, saya kira itu aja dari saya untuk watchlist saham poultry-nya. Siapa tahu udah dekat Lebaran nanti ada berita naik harga daging bisa bantu naikin juga, khususnya saham-saham ini memang belum rame-rame banget gitu kan. Siapa tahu habis rame naiknya lebih kenceng. Ya harapannya gitulah. Semua yang saya sampaikan di vlog ini ya harapannya bisa bantu supaya profitnya lebih tinggi gitu ya. Oke, kiranya itu aja untuk watchlist-nya. Semoga membantu. Nah, kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.